Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tidak jauh dari pintu ke alam kedua, Lin Tian melihat beberapa orang yang sedang menjaga pintu tersebut. Kekuatan mereka semua berada di ranah dewa surgawi tingkat rendah, dan bisa dibilang mereka adalah orang yang jenius. Tapi Lin Tian merasa aneh, kenapa orang-orang ini malah menjaga pintu dan tidak naik ke alam kedua. Kakak, mungkin mereka ingin merampok, begitulah ucap naga kecil dengan wajah tenang, tapi ada sedikit senyuman mengejek saat dia melihat ke arah beberapa orang tersebut. Wow, kalau begitu, bagaimana jika kita menjadi perampok saja? Apakah menurutmu itu menarik? Ucap Lin Tian dengan tersenyum. Hehehe, aku ikut kalau begitu Kak, itu akan memudahkan kita mendapatkan beberapa keuntungan, ucap naga kecil. Tentu saja naga kecil sangat suka kalau berkaitan untuk merampok seseorang. Lin Tian kemudian tersenyum, dan dia langsung mempercepat kecepatan terbangnya menuju pintu alam kedua. Dia sangat ingin tahu, dari alam mana orang-orang ini berani merampok seperti itu di dalam sini. Wush! Berhenti, ucap salah satu dari mereka sambil menghalangi Lin Tian. Ada apa? Tanya Lin Tian yang berpura-pura bingung. Jika ingin lewat, kamu harus membayar kepada kami. Jika tidak mau bayar, kamu kembali saja, balas salah satu di antara mereka, dengan senyum yang menurut Lin Tian aneh. Lah, bukankah pintu ini tidak ada pemiliknya? Kenapa juga aku harus membayarnya? Tanya Lin Tian. Mendengar Lin Tian berbicara, semua orang itu saling memandang dengan tersenyum. Mereka telah menunggu beberapa hari di sini, itu setelah mereka memastikan kalau semua orang kuat sudah naik semha ke tingkat kedua. Dan tentu saja itu hanya untuk mendapatkan beberapa hasil secara gratis, dari orang-orang yang menurut mereka semua sangatlah lemah. Bang bang, tidak, wajahku, teriak mereka satu persatu setelah dipukuli Lin Tran habis-habisan. Tuan, ampuni kami, ucap salah satu dari mereka. Lin Tian dengan sengaja mengambil token mereka, dan itu membuat mereka tidak bisa lari untuk menghancurkan token mereka. Cih, serahkan harta kalian sekarang, maka akan ku bebaskan kalian semua, ucap Lin Tian dengan senyumannya. Mendengar pemalakan itu, entah kenapa semua orang yang dipukuli Lin Tian merasa menyesal. Jika mereka tahu kalau hal ini akan terjadi, mereka tidak akan pernah melakukan perampokan di sini. Akhirnya Lin Tian mendapatkan beberapa harta dari semua orang yang dipukulinya tadi. Tapi sayangnya, semua harta mereka tidak terlalu membuat Lin Tian tertarik. Tapi itu sudah cukup untuk pembukaan, dan harta itu akan dia jual agar mendapatkan uang tambahan. Lin Tian bergerak pergi, tapi dia juga tidak lupa untuk memperingati mereka agar segera keluar, karena alam rahasia ini tidak cocok untuk mereka. Semua yang dipukuli Lin Tian mengikuti perintahnya, dan kemudian menghancurkan token mereka di depan Lin Tian. Kemudian Lin Tian segera masuk melalui pintu alam kedua. Di saat dia sampai di sana, memang benar bahwa ada perbedaan di setiap tingkatannya. Wah, aku merasa salah satu kekuatan elemenku telah diperkuat, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Itu benar, setiap tingkatan memiliki keuntungan tersendiri untukmu. Jadi manfaatkanlah sesukamu, jelas naga kecil sambil tidur malas di kepala Lin Tian. Tentu saja ini adalah kesempatan bagi naga kecil, karena bayi kecil tidak ada bersamanya. Jika ada bayi kecil, maka bayi kecillah yang akan tidur di kepala Lin Tian seperti sekarang. Lin Tian segera mengangguk, dan dia langsung menyerap energi di sekitarnya sambil terbang mencari pintu alam ketiga, dan tidak lupa juga dia menyerap energi yang ada di sini. Lin Tian berkeliling selama 1 minggu lagi, tapi dia tidak menemukan pintu ke alam ketiga. Aura ini, ucap Lin Tian sambil terhenti di depan sebuah gua.
Yang anehnya aura di gua itu membuat inti binatang milik ibunya sangat tertarik, dan hal itu membuat Lin Tian tersenyum dan segera menuju ke kedalaman gua tersebut. Meong, bang, kucing api, ucap Lin Tian sambil melihat sosok binatang iblis yang bertubuh besar itu. Meong, bang, wush. Kucing ini hanya berada di alam dewa ilahi, tapi kecepatannya benar-benar sebanding dengan alam dewa surgawi, ucap naga kecil dengan serius. Lin Tian juga mengangguk, karena dia benar-benar kagum dengan binatang iblis ini. Dia juga benar-benar berpikir untuk menangkap, dan menjadikannya hadiah untuk Lan Jingyi. Mungkin itu ide yang bagus, dan di sini aku akan menangkap beberapa binatang yang cocok dengan wanitaku, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Wush, bang, menyerah atau mati, ucap Lin Tian dengan suara tenang. Meong, bang, kucing itu dipukul oleh Lin Tian, dan terbaring di tanah dengan menyedihkan. Kucing api itu tidak bisa bergerak, karena pukulan Lin Tian telah mematahkan beberapa tulang rusuknya. Wajah kucing api terlihat sangat menyedihkan, sampai naga kecil tidak tega ketika melihatnya. Naga kecil pun segera terbang dan berbicara kepada kucing api itu. Meong, ayolah, jangan bersikeras begitu. Apa kamu benar-benar ingin mati di sini? Ucap naga kecil. Bagaimana? Tanya Lin Tian. Dia bilang kalau ini adalah tempat tinggalnya. Orang tuanya telah meninggalkan dia di sini, dan dia juga bilang kalau orang tuanya akan menjemputnya di sini. Tapi sudah jutaan tahun dia berada di sini, ucap naga kecil dengan wajah sedih. Lin Tian yang mendengar hal itu merasa kasihan dengan kucing api ini. Lalu dia mendekatinya, dan mencoba menyentuh kepala kucing api tersebut. Tapi kucing api itu terlihat takut dengan Lin Tian, bahkan dia sampai menutup matanya. Kucing api itu berpikir kalau dia akan dibunuh Lin Tian, dan dia pasti akan mati di sini. Air mata jatuh membasahi pipi kucing api itu, dan kemudian dia tiba-tiba saja merasa rindu dengan orang tuanya. Dia selama ini menunggu mereka berdua di sini, tanpa pergi sedikit pun dari dalam goa ini. Tenang saja, jika memang orang tuamu masih hidup, maka aku akan membantumu mencarinya, ucap Lin Tian sambil menyentuh kepala kucing api itu. Kucing api yang memiliki kecerdasan itu, tentu saja dia bisa mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Lin Tian. Kemudian dia memandang Lin Tian yang berada di depannya itu, dengan mata yang masih basah. Dia lalu melihat ke arah naga kecil, dan naga kecil mengangguk sebagai balasan dari kucing api tersebut. Meong, jika memang benar mereka masih hidup, mari kita cari bersama-sama. Tapi aku ingin satu syarat, apapun yang terjadi nanti, kamu jangan bertindak tanpa perintahku, ucap Lin Tian dengan serius. Meong, kucing itu mengangguk mengerti, dan dia benar-benar ingin mencari orang tuanya yang telah lama tidak kembali. Karena dia merasa Lin Tian adalah manusia baik, jadi dia pun meminta tolong untuk mencarikan ayah dan ibunya. Kakak, tidak mungkin kedua orang tua kucing ini masih hidup, ucap naga kecil. Aku mengerti, tapi aku tidak ingin meninggalkan dia di sini. Meskipun dia terlihat sudah dewasa, tapi sifatnya masihlah anak-anak, ucap Lin Tian dengan sedih. Meong, kucing api ini menggosokkan kepalanya yang besar ke arah perut Lin Tian. Dia seperti sedang mengatakan sesuatu kepadanya, dan setelah itu dia pun pergi dari tempat Lin Tian. Lalu, dia kembali dengan membawa banyak harta. Lin Tian kaget setelah melihat semua itu, dan dia melihat kristal berwarna putih dari salah satu semua barang yang dibawa kucing tersebut. Kamu bisa merasakan aura orang tuamu bukan? Kalau begitu mari kita pergi, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Kucing api pun mengangguk, lalu dia merubah bentuknya menjadi kecil, dan masuk ke dalam kantong binatang Lin Tian.
Setelah Lin Tian yakin tidak ada apa-apa lagi di dalam goa, dia pun langsung keluar pergi meninggalkan goa tersebut. Sedangkan kristal warna putih itu telah hilang, karena telah dilahap oleh inti iblis yang ada di dalam tubuh Lin Tian. Lin Tian tahu mungkin itu sesuai dengan elemen yang dimiliki oleh ibu harimaunya, dan hal itu membuat Lin Tian merasa bahagia. Lin Tian terus terbang selama beberapa hari, dan dia hanya akan istirahat jika malam telah muncul. Kemudian dia memanggang beberapa daging, untuk dimakan bersama dengan naga kecil serta kucing api. Meong, jika kamu suka, maka makan saja, ucap Lin Tian kepada kucing api yang sekarang telah berukuran kecil. Kucing itu benar-benar mirip dengan kucing biasa, tapi bedanya sekarang di ekor kucing api itu ada api kecil yang terlihat menyala-nyala. Naga kecil terlihat santai sambil minum amer dengan wajah yang puas, dan dia memandang langit biru sambil berkata lantang ke langit itu. Takdir bodohmu itu akan segera aku patahkan, ucap naga kecil dengan suara yang lantang. Lin Tian yang mendengar hal itu hanya tersenyum, dan dia tidak mengganggu naga kecil. Karena dia sedikit mengerti, kalau mungkin naga kecil yang terlihat nakal itu mempunyai masalah pribadinya sendiri. Tentu saja Lin Tian tidak akan bertanya kepadanya, karena Lin Tian ingin naga kecil sendirilah yang mengatakannya sendiri. Dan tentu saja jika benar naga kecil dalam masalah, Lin Tian pasti akan membantunya. Karena Lin Tian telah menganggap naga kecil sebagai adiknya, itu sama halnya dengan bayi kecil dan yang lain. Apakah kamu bisa merasakan kehadiran orang tuamu? Tanya Lin Tian kepada kucing api. Meong, kucing api menjawab dengan ragu, karena kadang-kadang dia merasakannya, dan kadang-kadang pula dia tidak dapat merasakan kehadiran orang tuanya itu. Lin Tian lalu menghela nafas, dan dia yakin kalau orang tua kucing ini ada di sekitar alam kedua. Tapi dia yakin, kalau mungkin mereka telah benar-benar mati di sini. Dari apa yang dia ketahui, hawa kehadiran yang seperti itu biasanya hanya terjadi pada roh kecil yang bertahan, atau sesuatu yang telah ditinggalkan dari orang yang telah mati. Setidaknya orang tua kucing ini mungkin berada di ranah alam dewa surgawi, dan hanya itulah yang bisa Lin Tian simpulkan sekarang. Baiklah, besok kita akan terus berkeliling, ucap Lin Tian sambil mengelus kucing api. Meong, kucing api mengangguk senang, dan dia tidur di pangkuan Lin Tian dengan wajah senang. Tampak jelas wajahnya tidak seperti saat pertama bertemu Lin Tian, di mana kucing ini takut pada Lin Tian. Hufha, desah Lin Tian karena kasihan sambil melihat kucing api itu. Dia juga merasakan hal itu, yang hidup hanya seorang diri, dan menunggu seseorang untuk datang. Betapa sedihnya pengalaman itu. Yakinlah, meskipun orang tuamu tidak ada lagi, aku pasti akan menjagamu, dan kamu akan menjadi keluargaku, ucap Lin Tian. Keesokan harinya Lin Tian terus berkeliling di sekitar alam kedua. Meskipun beberapa hari yang lalu dia telah menemukan pintu alam ketiga, tapi dia tidak masuk, dan malah berbalik untuk membantu kucing api mencari kerang tuanya. Wush! Lin Tian terus terbang dan sampai di sebuah lembah yang sangat gelap, dan dia melihat ada jurang yang dipenuhi oleh aura kematian. Meong, meong! Kucing kecil seperti merasakan sesuatu, dan dia segera berusaha mengatakan hal itu kepada Lin Tian. Kakak, ini, ucap naga kecil. Wajah naga kecil juga tampak sedih saat melihat ke bawah jurang itu. Dengan kekuatannya, dia bisa melihat kalau tidak ada lagi makhluk hidup di sana. Apalagi dengan aura kematian yang sangat padat ini, mana mungkin ada makhluk yang bisa hidup di sana. Kecuali kalau itu adalah mayat hidup, atau boneka khusus yang dapat dikendalikan. Coba kita turun saja, dan berharap saja kita salah, ucap Lin Tian sambil melihat kucing api yang berada di dalam bajunya. Lin Tian turun bersama bayi kecil dan kucing api,
dan tentu saja karena Lin Tian memiliki elemen kematian, jadi itu tidak masalah bagi dirinya untuk masuk. Malahan dia bisa merasakan, kalau elemen kematiannya semakin meningkat setelah masuk ke dalam jurang itu. Wush! Ini, saat Lin Tian turun ke sana, dia merasa takjub saat melihat banyak tulang berbagai makhluk ada di sana. Dia bisa melihat ada beberapa tulang manusia, dan juga tulang berbagai binatang iblis. Meong, kucing api itu langsung turun dan berlari menuju sumber yang dia rasakan, dan Lin Tian langsung mengejarnya, karena dia takut kalau nanti ada sesuatu yang buruk menimpa kucing api kecil itu. Meong, kucing api berhenti di depan dua tulang besar yang mirip seperti kucing, di mana di dalam tulang kepalanya ada dua api berbeda yang masih menyala. Kucing kecil, ucap Lin Tian dengan sedih. Meong. Kucing api itu seperti tahu kalau itu adalah orang tuanya, dan dia terus mengelus tulang kepala itu. Dia menangis di sana, sambil terus bersuara seperti kucing yang sangat sedih. Dua api di tulang kepala dua kucing itu bergerak, lalu berubah menjadi dua sosok roh manusia. Melihat hal itu kucing api kecil merasa bahagia, dan melompat-lompat kegirangan. Hanya saja saat dia ingin memeluk kedua manusia itu, dia tidak bisa memeluknya. Dia malah jatuh ke tanah, dan wajahnya yang tadinya bahagia mulai berubah menjadi sedih lagi. Sudah jangan sedih, kami akan selalu bersamamu mulai sekarang, ucap pria yang berbentuk roh itu. Meong, meong. Kucing api masih terlihat sedih, dan dia ingin ayah dan ibunya hidup bersama dengan dirinya seperti dia masih kecil dulu. Tuan, bisakah kamu mengabulkan permohonan kami, ucap si wanita. Selama itu masih di batasku, aku akan mengusahakannya, balas Lin Tian dengan agak berat. Tolong rawatlah anak kami. Selama ini dia sendirian sejak kami tinggalkan, dan itu bukanlah keinginan kami, ucap si wanita dengan wajah sedih. Pria itu memeluk wanita itu dengan erat, dan mereka menceritakan kalau dulu mereka tidak pernah berniat untuk datang ke sini. Tapi seperti ada sesuatu memanggil mereka, dan akhirnya mereka jatuh di sini, lalu mereka mulai dikikis oleh energi kematian ini. Walaupun mereka berusaha untuk keluar, tapi itu tidak berhasil, karena energi kehidupan mereka dilahap oleh monster di sini. Mendengar cerita itu, Lin Tian merasa sedikit aneh. Monster apa yang bisa melahap kehidupan makhluk lainnya seperti itu? Pikir Lin Tian. Dia hampir saja berpikir kalau lembah ini dulunya adalah tempat bertarung, tapi ternyata bukan. Nak, ikutilah orang ini. Kamu tenang saja, kami akan selalu bersamamu, ucap si wanita. Setelah itu, kedua roh itu mulai menghilang secara perlahan. Lalu setelah itu, dua api itu masuk ke dalam kening kucing api yang masih menangis di sana, saat dia melihat kepergian kedua orang tuanya. Lin Tian hanya dapat menghela nafas, saat dia melihat kesedihan si kucing api kecil itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.